Islam merupakan agama yang telah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 3 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu wa raditu alaikum Islam madinah. Yang artinya pada hari ini telah aku sempurnakan untukmu agamamu dan telah aku cukupkan kepadamu nikmatku dan telah aku ridhoi Islam sebagai agama bagimu. Islam sebagai salah satu agama yang besar di bumi ini atau agama yang besar bahkan di negara ini merupakan agama yang sempurna karena Islam sendiri mencakup berbagai aspek kehidupan bagi setiap individu di dalamnya, bagi setiap individu pemeluknya. Islam sebagai agama yang mengatur kehidupan individunya melalui Al-Quran ataupun hadis dan berbagai hukum yang lainnya. Kemudian salah satu aspek yang sangat berhubungan erat dengan umat manusia yaitu bagaimana umat manusia melakukan kegiatan ekonomi untuk mencukupi kebutuhannya. Salah satu kegiatan ekonomi yang dikenal umat Islam semenjak zaman dahulu yaitu adalah jual beli atau berdagang. Hal ini telah dilakukan oleh Rasulullah SAW bahkan sebelum beliau diangkat sebagai Rasul. Kemudian dilakukan juga oleh para sahabat Nabi pada waktu itu. Jadi berdagang bukanlah hal yang asing bagi umat Islam. Dalam hal ini Allah telah menghalalkan berdagang di dalam surat Al-Baqarah ayat 275. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalika bi'annahum qalu innamal bai'u mithlur riba wallahu bai'a wa haramar riba. Jadi artinya adalah keadaan mereka yang demikian itu disebabkan mereka berkata atau berpendapat sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, emas ditukar dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, kurma dengan kurma, garam dengan garam, sama beratnya dan langsung diserah terimakan. Apabila berlainan jenis, maka jualah sesuka kalian namun harus langsung diserah terimakan atau secara kontan. Hadis riwayat Muslim. Kemudian di sisi lain Rasulullah juga bersabda, nggak usah dimasukin. Maka berdasarkan hadis dan ayat ini bahwasanya jual beli itu adalah suatu hal yang diperbolehkan dalam Islam. Namun di sisi lain ada hal yang mengganjal, yaitu karena Rasulullah pernah bersabda, sesungguhnya para pedagang itu adalah kaum yang fajir atau suka berbuat maksiat. Para sahabat heran dan bertanya, bukankah Allah telah menghalalkan praktik jual beli wahai Rasulullah? Maka beliau menjawab, benar. Namun para pedagang itu tak kalah menjajakan barang dagangannya. Mereka bercerita tentang dagangannya kemudian berdusta. Mereka bersumpah palsu dan melakukan perbuatan-perbuatan keji. Musnad Imam Ahmad 31/110 dinukil dari Maktabah Arsy Syamilah. Oleh karena itu, dalam Islam sendiri praktek jual beli sangat diatur dengan sedemikian rupa. Ada banyak syarat yang harus dipenuhi oleh umat Islam dalam melakukan praktek jual beli sesuai dengan hadis yang sebelumnya. Karena pada waktu itu para pedagang yang ada di Jazirah Arab melakukan berbagai banyak hal kecurangan untuk meraup keuntungan yang sebesar-besarnya. Kemudian lagi di surat Al-Baqarah sebelumnya pada ayat 275 para kafir atau para Quraisy juga berpendapat bahwasanya riba sama saja dengan berdagang. Hal ini akan menjadi bahan pembicaraan pada kesempatan kali ini. Yang pertama adalah pada ayat tersebut di surat Al-Baqarah ayat 275, para Quraisy ini berkata bahwasanya riba itu sama dengan jual beli. Kenapa riba diharamkan padahal jual beli malah dihalalkan? Di sini dijelaskan bahwasanya riba itu sendiri adalah meminjamkan uang dan kemudian menarik keuntungan atas peminjaman tersebut. Hal ini sangatlah dilarang dalam Islam karena dalam Islam sendiri dilarang untuk memperjualbelikan uang. Dalam hal ini adalah riba. Sedangkan jual beli adalah memperdagangkan barang-barang yang dihalalkan, barang-barang yang baik dan mengambil keuntungan atas jual beli tersebut. Kemudian membahas kembali kenapa Rasulullah berkata bahwasanya para pedagang adalah salah satu orang atau salah satu kaum
yang fajir atau suka berbuat maksiat, karena pada waktu itu seperti yang dikatakan bahwasanya para pedagang hanya ingin meraup keuntungan dengan sebanyak-banyaknya tanpa melihat bagaimana cara mereka meraup keuntungan tersebut, mungkin dengan mencuranginya atau bahkan dengan berbuat fasik kepada para pembeli dengan berkata bohong. Oleh karena itu dalam Islam dijelaskan bahwasanya syarat-syarat praktek jual beli yang pertama adalah transaksi jual beli dilakukan dengan ridho dan sukarela. Jadi semua transaksi ini dilakukan secara ridho dan sukarela. Yaitu bagian itu dipotong. Kemudian selanjutnya adalah objek jual beli bukan milik orang lain. Hal ini seperti yang dijelaskan oleh Rasulullah, janganlah engkau menjual barang yang bukan milikmu. Kemudian transaksi jual beli dilakukan secara jujur, pasti karena dalam hadis sebelumnya Rasul berkata bahwasanya para pedagang suka membual janji atau berkata bohong agar mendapatkan keuntungan yang sebanyak-banyaknya. Kemudian transaksi jual beli harus dilakukan dengan halal, pastinya barang-barang yang diperjualkan harus halal. Kemudian objek jual beli harus dapat diserah terimakan. Seperti itu. Kemudian jual beli yang dilarang dalam Islam adalah jadi enggak, itu udah selesai. Berarti dalam hal ini berarti Islam sangatlah menganjurkan umatnya untuk berdagang atau melakukan jual beli untuk memenuhi kebutuhannya, tapi ada beberapa syarat yang harus dipenuhi seperti yang pertama tadi, seperti yang dijelaskan di beberapa syarat seperti yang dijelaskan di hadis Rasulullah tadi, yaitu bahwasanya jual beli tersebut tidak boleh melakukan perbuatan dusta atau berbohong, kemudian tidak boleh bersumpah palsu, dan yang terakhir adalah melakukan perbuatan-perbuatan keji seperti mengurangi dagangannya, mengurangi timbangannya, dan sebagainya. Jadi Islam sendiri sangat menganjurkan umatnya untuk jual beli, namun dengan harus digarisbawahi bahwasanya jual beli tersebut harus sesuai dengan syariat-syariat yang ada dan tidak melanggar ketentuan-ketentuan yang telah ada sebelumnya, agar jual beli tersebut menjadi sebagai ladang ibadah bagi umat manusia, sebagai ladang untuk mendapatkan pahala tentunya, dan sebagai ladang untuk mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Saya Muhammad Nafi Diatmoko dengan NIM 28101024 mengucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada salah kata, karena saya hanya manusia biasa. Jika ada kebenaran datangnya dari Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.